Informasi selanjutnya, pemirsa seorang satpam kompleks perumahan di Desa Wagi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menggagalkan pencurian burung. Pelaku ditangkap setelah sang satpam menutup portal hingga pelaku terjatuh dari motornya. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian dan penggalan pelarian pelaku saat akan kabur. Pelaku masuk komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan, menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Satpam yang saat itu sedang bertugas langsung curiga dan mulai memantau gerak-gerik pelaku melalui CCTV area perumahan. Tak lama pelaku terlihat berusaha mencuri dua burung milik salah satu warga yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Namun saat pelaku berusaha keluar dari perumahan, satpam yang telah mengetahui niat jahat pelaku langsung menurunkan portal. Akibatnya pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan langsung dihajar oleh satpam dibantu oleh warga yang ada di sekitar. Saat digeledah, warga menemukan dua burung yang disimpan di dalam jok sepeda motor pelaku. Pulau pagi. Bapak pagi berarti shiftnya ya? Ya, saya masuk pagi. Yang Kejadiannya itu shift malam. shift malam. Jam 3. Itu nyuri apa Pak? Kalau boleh tahu? Nyuri burung. Pelaku yang telah babak belur ini langsung diserahkan ke pihak Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut. Ada-ada aja ya pemirsa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yuyuk Agusta, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa sebuah mobil minibus berplat nomor Lemhanas digunakan untuk ajang Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya pengendara dan pemilik mobil tersebut pun diamankan polisi. Dalam video amatir milik warga, mobil SUV berwarna hitam dengan dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remik. Ini terjadi saat acara Merdeka Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan. Yang menjadi ramai, mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia hingga menyebabkan masyarakat mempertanyakan kenapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan. Usai ramai di media sosial, polisi kemudian bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan dari hutang piutang milik mobil sebelumnya. Dari keterangan pelaku menggunakan plat nomor Lemhanas untuk mendapatkan prioritas di jalan raya agar tak terlambat menghadiri event tersebut. Hingga kini polisi masih menelusuri keaslian plat nomor milik Lemhanas tersebut. Motif dari pelaku menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor untuk mendapatkan prioritas sekaligus privilege ketika berkendaraan di jalan raya. Pihaknya kemudian mengamankan satu mobil, 4 buah strobo dan 1 unit sirine. Keduanya dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 2 bulan kurungan dan denda Rp500.000. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kali ini bisa menjadi pelajaran agar orang tua selalu berhati-hati dalam menjaga anak-anaknya. Ya benar sekali, karena bermodus merampas barang korban agar korban mau ikut dengan pelaku, seorang pria di Jakarta Timur tega melakukan perbuatan bejat terhadap 10 orang anak. Aksi kejar-kejaran ini terjadi sesaat setelah warga memergoki pelaku yang mencoba melakukan perbuatan asusila terhadap 3 bocah anak sekolah dasar di kawasan Kalisari 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku yang panik berusaha kabur dari kejaran warga, namun warga terus mengekor dengan menggunakan sepeda motor. Pelarian pelaku terhenti setelah tim Buser Satreskrim Polsek Pasar Rebo yang mendapat laporan warga segera menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Pekayon, Pasar Rebo. Awalnya pelaku berusaha mengelak tuduhan polisi. Namun pelaku akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya setelah semua bukti mengarah kepadanya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan motor yang digunakan saat melakukan aksi asusila. Dari hasil interogasi, terungkap modus pelaku dengan merampas barang korban agar korban mau ikut dengan pelaku. Saat di lokasi sepi, pelaku pun melancarkan aksi bejatnya. Pelaku mengaku sudah berulang kali melakukan aksi asusila dengan jumlah lebih dari 10 anak. Dari yang kita lakukan penyelidikan, dia melakukan secara acak. Acak. Artinya dari sekolah atau sekolah gitu? Iya, merasa memiliki anak yang masih sekolah. Saya sebagai Kapolsek Pasar Rebo untuk menghimbau orang tua untuk menjaga lebih kepada anak-anaknya yang ada di sekolah. Kalau bisa anaknya dijemput.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, misal aparat Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Aviation Security Bandara dan BKSDA Jakarta menggagalkan upaya penyelundupan 3 ekor satwa langka. 3 satwa langka tersebut ditemukan dari dalam barang bawaan penumpang asal Mesir dan akan dibawa menuju Dubai. Terbongkarnya upaya penyelundupan 3 ekor satwa langka dilakukan aparat Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2024. 3 satwa yang dilindungi yang akan diselundupkan yakni 2 ekor owa ungko dan seekor owa siamang. Satwa langka ini dibawa penumpang berinisial GMA warga negara asing asal Mesir yang akan bepergian menuju Dubai. Untuk mengelabui petugas, ketiga hewan disamarkan dengan barang bawaan makanan dan minuman. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, saat ini pelaku GMA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelundupan ekspor satwa langka. Hingga kini pihak Bea Cukai beserta jajaran masih melakukan pendalaman terhadap tersangka untuk mengungkap sindikat penyedia satwa langka yang diperjualbelikan ke lintas negara. Sementara itu, atas perbuatannya tersangka terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda senilai 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo telah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing wilayah. Di Sumatera Utara, pemirsa, Partai Perindo mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan Surya. Sedangkan di Provinsi Riau, Partai Perindo juga mengawal paslon Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan. Ribuan massa dari parpol, pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara. Saya rasa bukan tentang personalnya, bukan tentang saya dan Pak Surya, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagup dan Cawagup Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang, insya Allah mudah-mudahan bisa memenangkan pemilihan Gubernur Riau ini. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tezar, kamu pernah makan makanan khas Papua belum? Belum kayaknya deh. Kamu harus coba karena enak, dijamin enak. Oke, mungkin nanti buat makan siang hari ini kali ya. Ada yang recommended gak sih makanan Papua nih? Ada yang recommended, namanya kuliner bakar batu barapean khas Papua, tapi adanya di Jakarta. Wah, kayak gimana nih ya? Nah, rekan kita, Aulina Iyasya akan mengajak kita dan juga pemirsa untuk menikmatinya dalam segmen Foodigram. Sobat Makan, hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk makan makanan khas Papua. Kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam seperti apa makanan khas Papua dan cara makan orang Papua asli seperti apa. Yuk kita lihat. Halo Tante Miranda. Halo, selamat siang. Tante, aku lapar banget nih hari ini. Aku pengen coba makanan khas Papua. Kira-kira ada apa aja nih Tante di sini? Kalau khasnya kita ada barapen, itu bakar batu ya. Kalau barapen lauknya bisa dengan ikan bakar, bisa dengan kepiting bakar. Kita ada kepiting yang spesial dari Papua, kepiting asap, dibakarnya dengan bumbu paci. Dan juga ada saus Singapura.
Nah, pemirsa nih, kepitingnya berada di depan saya. Kebetulan ini kepiting khas langsung dari Papua. Dan ini ada kepiting asap sama kepiting bumbu Singapura. Kalau gitu sekarang saya mau cobain ditemenin sama bakar batu atau barapen. Barapen ini di Papuanya biasanya ada tradisi orang di daerah untuk makan bersama-sama untuk merayakan sebuah perayaan atau identik dengan bersyukur. Bumbunya tuh pas Nusa. Kepiting bumbu Singapurnya segar. Dan untuk ayamnya sendiri itu rasanya nggak begitu terasa asin atau manisnya. Nah, sahabat makan, sekarang saya mau cobain kepiting asapnya nih. Nah, sekarang barapennya tadi kan aku udah pakai ayam. Sekarang aku mau tambahin dengan umbi-umbiannya nih. Kita cobain makan bareng sama kepitingnya ya, sobat makan. Wah, lihat sobat makan. Dagingnya banyak banget. Sobat makan, aku kenyang banget hari ini. Kalau gitu pemirsa, kalau mau kesini datang aja ke Jalan Kawasan Batu Ceper, yaitu sekitaran Pecenongan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ulina Yasha dan juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Habis kulineran, kita jalan-jalan. Tezar, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu, bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Ya, sahabat juga pemirsa, tidak hanya bermain di sana ya, pengelola wisata juga akan memberikan edukasi tentang penyu, jenis sisik, dan juga penyu hijau. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada dua jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepaskan. Uniknya para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya. Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ya, meski tidak ada aturan menteri harus mengundurkan diri apabila mengikuti pilkada, akan tapi Presiden Joko Widodo menghargai niat Tri Risma hari ini untuk mundur sebagai Menteri Sosial. Selamat pagi Bu, baru ketemu Bapak Bu di dalam. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana pada Jumat pagi. Namun Risma enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait isi pertemuannya dengan Presiden. Risma juga tidak menanggapi pertanyaan terkait niatnya untuk mundur sebagai Menteri Sosial setelah mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Sementara pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Risma belum mengajukan pengunduran diri meski telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Terpisah, Presiden Joko Widodo usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan Jakarta mengakui telah bertemu Tri Risma hari ini. Presiden Joko Widodo menghargai niat Risma untuk mundur. Namun Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Risma telah menyampaikan surat pengunduran diri. Pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Gimana? Ya, saya izinkan. Pak, katanya Bu Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan. Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak kan aturannya memang juga tidak apa-apa memperbolehkan. Risma pada hari Kamis lalu telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Jahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.
Risma pun sempat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Dari Jakarta, Muhammad Yuhilmi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, bisa memenuhi syarat pemilihan kepala daerah Jakarta 2024, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa. Ya, bisa memenuhi syarat pemilihan kepala daerah Jakarta 2024, pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rano tiba terlebih dahulu di RSUD Tarakan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja berlengan pendek dan peci hitam. 5 menit berikutnya, Pramono juga tiba dengan mengenakan jaket parasut biru. Pramono Rano menjadi pasangan cagup-cawagup yang pertama kali melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Jumat kemarin. Keduanya melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan selama 685 menit atau 11 jam 2 menit. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani meliputi pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi, pemeriksaan paru, hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Bismillah, bagus. Ya. Persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya sih abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajibannya ya kita harus siap lah. Keduanya menyatakan optimis hasil pemeriksaan akan menunjukkan hasil yang baik, mengingat pihaknya sudah secara rutin melakukan medical check up dan menjaga kesehatan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kedua pasangan tersebut adalah Dedi Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Dan yang paling utama adalah kesehatan jiwanya, itu yang paling penting, sehingga jiwa pemimpin sangat dipentingkan untuk bisa memimpin dengan baik. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat insyaallah. Setelah menjalani tes kesehatan, para paslon juga akan menjalani tes psikologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai ditutupnya pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 oleh KPUD kemarin malam, sejumlah kejutan pun muncul dari paslon yang bertarung, khususnya di Pulau Jawa, pemirsa. Di Jawa Timur misalnya, Sabrina, ini semua calonnya ini adalah wanita. Sedangkan di Jawa Tengah, calon gubernur yang ikut berkontestasi merupakan mantan pimpinan keamanan. Nah, pemirsa, rekan saya Sabrina akan menyampaikannya juga dan memaparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Oke, Rizar. Pemirsa, pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Daerah di Pulau Jawa telah ditutup pada 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa kejutan terkait calon yang diusung pun terjadi, seperti tampilnya 3 Serikandi sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024. Sebelum kita ke Jawa Timur, kita lihat dulu pemirsa grafis peta pertarungan pilkada di Banten yang ada di belakang saya ini. Di Provinsi Banten, kejutan terjadi ketika Partai Golkar akhirnya mengusung mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, Airin Rahmidiani, yang berduet dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Pasangan Airin dan juga Ade akan bertarung melawan paslon Andra Soni dan juga Dimyati Natakusumah yang diusung oleh 10 partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Kimples. Kita beralih ke DKI Jakarta, pemirsa. Untuk DKI Jakarta, PDI Perjuangan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai Bacagub dan Bacawagub. Diusungnya Pramono Rano cukup mengejutkan publik lantaran sebelumnya nama Anies Rano sempat ramai disebut-sebut sebagai Bacagub yang diusung oleh PDIP. Duet Pramono Rano akan berkompetisi melawan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 13 partai politik gabungan dari koalisi Indonesia Maju Kimples.
Mereka juga akan bertarung melawan calon independen, yakni pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Di Provinsi Jawa Barat ada 3 pasangan calon pemimpin juga turut berlaga pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan yang diusung Partai Golkar dan Partai Gabungan dalam Koalisi Indonesia Maju Kimples. Kedua pasangan Ahmad Syaiqo, Ilham Akbar Habibi yang diusung Partai Keadilan Sejahtera. Ada pula pasangan JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja yang diusung PDI Perjuangan. Pasangan ini resmi mendaftar pada kemarin malam atau menit-menit akhir di KPUD Jawa Barat. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Kontestasi pilkada juga semakin menarik. Ini lantaran 2 pasangan yang diajukan PDI Perjuangan dan gabungan partai dalam Koalisi Indonesia Maju Kimples merupakan sama-sama jenderal. Mereka adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Lutfi merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah, sedangkan Taj Yassin merupakan putra dari Kiai karismatik Maimun Zubair. Nah, untuk Provinsi Jawa Timur, pemirsa, ada 3 calon gubernur maju yang cukup menarik karena semuanya adalah perempuan. Sementara calon wakil gubernurnya adalah laki-laki. Ketiga pasangan tersebut adalah Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak yang diusung 15 partai dalam Koalisi Indonesia Maju atau Kimples. Sementara Risma Harini, Zahrul Azhar, paslon ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan yang terakhir adalah pasangan Luluh Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kita doakan sama-sama pemirsa, semoga kontestasi Pilkada serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan tentu saja masyarakat mendapatkan kepala daerah terbaik sesuai dengan pilihan. Pemirsa, komitmen membangun Kota Palembang dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya, pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang Fitri Nandriani mendaftarkan diri ke kantor KPUD Palembang. Sementara di Kabupaten Musi Banyuasin, pasangan bakal Cabup dan Cawabup Lusianti Syafarudin juga mendaftarkan diri untuk melaju di Pilkada November 2024 mendatang. Partai Perindo dan Partai Pengusung mengawal pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, Fitriyanti Agustinda Nandriani Oktarina, di kantor KPU Palembang, Sumatera Selatan. Duo Serikandi ini siap mengembalikan kejayaan Ratu Sinuhun dan mensejahterakan masyarakat jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang periode 2024-2029. Masalah kemacetan, masalah kebanjiran, masalah lingkungan kumuh, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah UMKM. Semuanya itu bagi kami tentu menjadi prioritas, terutama masalah pendidikan dan kesehatan. Saya ingin mensejahterakan masyarakat Kota Palembang. Bagaimana perutnya terisi, kantongnya terisi, dan anaknya bisa sekolah. Itu yang benar-benar kami canangkan, Pak Bu. Diusung 8 partai politik termasuk Partai Perindo, pasangan bakal Cabup dan Cawabup Lusianti Pahari dan Syafarudin resmi mendaftarkan diri ke kantor KPUD Kabupaten Musi Banyuasin. Kesehatan dan pendidikan menjadi program unggulan yang akan dijalankan pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Musi Banyuasin ini jika terpilih nanti. Kami mohon doanya kepada semua masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, mendoakan mudah-mudahan kami dapat lolos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pilkada 2024. Akan mengembangkan dan meningkatkan terutama sekolah gratis, dengan kematian, kemudian obat gratis, satu bidang satu desa. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menghadapi tantangan besar setelah harapannya untuk mencalonkan diri di Pilgub Jakarta sirna, menyusul keputusan PDIP mengusung pasangan calon lain. Ya, meskipun kecewa, Anies tetap menunjukkan integritas dan menganggap perjalanan politiknya sebagai ibadah spiritual dan siap mencari langkah baru untuk berkontribusi bagi bangsa. Dalam beberapa bulan terakhir, Anies Baswedan menjadi sorotan publik sebagai calon potensial untuk Pilgub Jakarta.
Namun harapan tersebut mulai memudar ketika PDIP, partai yang diharapkan memberikan dukungan, justru mengumumkan pasangan calon mereka sendiri. Meskipun Anies sempat menjalin komunikasi dengan PDIP, keputusan partai untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno menjadi tamparan keras bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies tidak hanya menghadapi tantangan di Jakarta, tetapi juga di Jawa Barat di mana spekulasi mengenai pencalonannya beredar. Namun juru bicara Anies, Hamrin Hamid, menegaskan bahwa Anies tidak akan maju di Pilkada Jabar meskipun ada permintaan dari beberapa partai politik. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Anies harus mencari jalan lain untuk melanjutkan karir politiknya. Meskipun mengalami kekecewaan, Anies menunjukkan sikap positif terhadap keputusan PDIP. Ia mengapresiasi langkah partai dan tetap berkomitmen untuk mendukung keputusan tersebut. Hal ini mencerminkan integritas Anies sebagai seorang politisi yang menghormati proses demokrasi, meskipun tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan. Saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Dengan berakhirnya harapan untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat, Anies Baswedan kini harus merenungkan langkah selanjutnya dalam karir politiknya. Politisi sejati diukur tidak hanya dari pencalonan, tetapi juga dari integritas dan komitmen yang ditujukan dalam setiap langkahnya. Sebagaimana kata bijak Anies, pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya. Siap, ya, itu dia. Makasih ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Karena pilkada ini kan pemilihan di tingkat daerah yang harusnya mencerminkan aspirasi daerah, bukan aspirasi di puncak nasional. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu semua bisa berjalan seperti itu. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Ada. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Jadi catatan lain yang saya rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua, bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita masih amat ringkih. Dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi, agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan hasilnya adalah untuk dirasakan seluruh rakyat. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini,
bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tabanan Sanjaya Dirga pada Pilkada November 2024. Sementara itu, petahana Tri Adianto Cahyono dan Abdul Haris Bobiho resmi mendaftar ke KPU Kota Bekasi di antara ribuan pendukung. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Iko Manggede Sanjaya dan Imade Dirga resmi mendapatkan dukungan dari Partai Perindo Kabupaten Tabanan, Bali. Surat rekomendasi dukungan Partai Perindo diserahkan langsung Ketua DPD Partai Perindo Tabanan di kantor DPC PDI Perjuangan. Paslon yang kita dukung ini, Pak Sanjaya dan Pak Wakil Bupatinya ini, satu program-program beliau ini cukup populer dan masyarakat, sehingga kedepannya Kabupaten Tabanan kondisi masyarakat lebih baik lagi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, Partai Perindo beserta 11 partai pengusung lainnya mengantarkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono dan Abdul Haris Bobihoe mendaftar ke KPU Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan tagline Kota Bekasi Keren, petahana ini berkomitmen untuk membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi warga Kota Bekasi. Kesertaan warga masyarakat untuk sama-sama untuk kita wujudkan menuju Kota Bekasi yang keren. Program-program yang kemudian nanti akan menyentuh kepada kepentingan, kesejahteraan, dan tentunya seluruh warga masyarakat. Kita membuka lapangan pekerjaan, dan tadi serupannya, dan yang terutama adalah bagaimana proses pembangunan melibatkan stakeholder yang paling terendah, RT dan RW. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Badan Pangan Nasional mengklaim pasokan beras dalam negeri sedang baik dan dipastikan aman hingga akhir tahun 2024. Meski produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih tetap dilakukan guna memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Kepala Bappenas Ari Prasetyo Adi menyatakan data pasokan beras dalam 3 bulan terakhir mencapai 2,5 juta ton. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 1,34 juta ton di Perum Bulog. Pihaknya juga akan menugaskan Bulog untuk pengadaan 600.000 ton beras. Meski saat ini produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih akan tetap dilakukan untuk memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Presiden juga nantinya akan memberikan bantuan pangan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Untuk stok beras sendiri aman nggak Pak? Kan Pak Presiden kemarin sudah mulai menggelontorkan bansos lagi dan dikatakan sampai Desember. Dari awal disampaikan bahwa 8, 10, 12. Jadi bantuan pangan, bukan bantuan sosial. Bantuan pangan beras bulan 8, 10, 12. Ya. Stok kita kan sekarang 1,34 juta ton. Ya. Nah, kita akan terus, saya juga barusan menugaskan Bulog 600.000 ton untuk pengadaan dalam negeri. Ya, karena produksinya lagi baik sekarang. Ya, 3 bulan terakhir ini itu di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Masih ada yang memang harus disiapkan. Kan. Jumlahnya berapa? Kan 3,6 kuota ya Pak? Yang sampai akhir tahun yang belum kan sekitar 900 ribuan ya. Sekitar 900 ribu ton yang masih belum dieksekusi. Tapi sampai akhir tahun 3,6 juta tuh full Pak, bakal dipakai Pak kuota nanti impor. Sambil kita lihat. Pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri. Bappenas juga menegaskan masih ada kuota 900.000 ton yang masih akan dieksekusi seluruhnya sampai akhir tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhipni, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers resmi menetapkan 11 anggota Komite Pelaksana Perpres tentang tanggung jawab platform digital mendukung jurnalis berkualitas atau Perpres Publisher Rights. Ya, ke-11 anggota Perpres Publisher Rights ini terdiri dari unsur Dewan Pers dan unsur pakar, serta 1 orang dari unsur pemerintah.
Dewan Pers menetapkan 11 anggota Komite Peraturan Presiden, Perpres nomor 32 tahun 2024, tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau Perpres Publisher Right di Jakarta pada Jumat siang. Ke-11 orang tersebut adalah Alexander Karolus Suban, Franciscus Sudiarsi, Heri Kurniawan, Sasmito, dan Suprato dari unsur Dewan Pers. Kemudian Ambang Pritonggo, Damar Juniarto, Guntur Saputra Saragi, India Swati Dia Saptaningru, dan Kristiono Setiadi dari unsur pakar. Sementara dari unsur pemerintah diwakili Medio Deci Lustarini yang merupakan Sekretaris Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Tugas Komite Perpres Publisher Right diantaranya adalah mendukung ekosistem pers yang lebih sehat serta memastikan pembagian keuntungan yang adil antara perusahaan platform dan perusahaan pers. Ke-11 anggota komite akan langsung bekerja mulai 1 September 2024. Komitmen yang tinggi sehingga memberikan kontribusi terbaik bagi keberlangsungan pers nasional kita. Kepada Dewan Pers dan tim inspeksi yang dibentuk, Kementerian Lembaga terkait dan semua yang terlibat dalam penyusunan. Dengan telah terbentuknya Komite Publisher Right, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi dan hak-hak jurnalis serta media tetap terjaga. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ada informasi lain pemirsa, Tezar, kalau kamu sukanya ke gunung atau ke pantai? Kalau aku kayaknya lebih suka ke pantai kali ya. Nah, pas sekali di Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terdapat pantai dengan pasir putih yang menawarkan pemandangan alam eksotis yang bisa jadi rekomendasi bagi kamu dan juga pemirsa di rumah. Ya spesialnya lagi pemirsa, pengelola pantai ini juga membatasi kedatangan wisatawan hanya 1.000 orang dalam sehari. Hal ini untuk memastikan wisatawan mendapatkan kenyamanan saat menikmati liburan mereka. Sulawesi Selatan tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat, tetapi juga menawarkan destinasi wisata alam yang menakjubkan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Pulau Dutungan, sebuah pulau eksotis yang menjanjikan pengalaman liburan tak terlupakan. Wisata alam Pulau Dutungan seluas 8 hektar terletak 132 km dari kota Makassar. Pulau yang menjadi gugusan Kepulauan Spermonde ini terletak di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Tempatnya instagramable dan sedang populer. Untuk mengunjungi pulau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar menuju Kabupaten Baru. Kemudian dilanjutkan dengan jalur laut. Di Pulau Dutungan, wisatawan bisa camping bersama dengan keluarga, menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling dan juga diving. Karena daya tarik inilah, Pulau Dutungan selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Kita lagi liburan mas, kebetulan ini ada long weekend, jadi saya bersama keluarga untuk melaksanakan liburan di Pulau Dutungan ini mas. Iya, tahu tempat ini dari mana? Oh kita tahu tempat ini dari Instagram mas, karena kan ini tempat sangat instagramable sekali mas ya. Kita lihat di sini, kita lihat laut, pantai dan ada beberapa gunung yang bisa kita lihat dari sini. Wisatawan yang hendak berkunjung diharuskan melakukan reservasi terlebih dahulu karena pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang agar tetap bisa memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang menikmati liburan. Ini ada banyak fasilitas yang kita punya, jadi misalnya buat teman-teman atau pengunjung yang istilahnya mau camping juga kita ada fasilitas. Mereka bisa camping, kita ada area camping. Anda yang tertarik menghabiskan liburan menikmati eksotisme alam di Pulau Dutungan, biayanya hanya Rp50.000 per orang untuk masuk pulau sekaligus biaya perahu pulang pergi. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.